Burung pipit memakan padi. Padi ditumbuk menjadi beras. Janet dan Ida, selamat pagi. Puisi rakyat segera kita bahas. Waduh, Andi. Mau memulai perbincangan puisi rakyat saja dibuka dengan pantun. Hehe, Andi, pantun itu ternyata tidak seperti teks yang pernah kita pelajari sebelumnya. Misalnya teks laporan hasil observasi, teks deskripsi, semuanya panjang-panjang. Kalau pantun singkat. Apakah sama struktur puisi rakyat dengan teks yang panjang itu? Nah, Ida, Janet, bagaimana kalau kita telaah struktur puisi rakyat, pantun, syair, dan gurindam? Baik, Andi. Seperti sudah diketahui bahwa puisi rakyat yang akan kita bahas adalah pantun, syair, dan gurindam. Ketiga puisi rakyat tersebut mempunyai ciri struktur yang berbeda, tetapi semuanya mempunyai kesamaan, yaitu terikat dengan aturan-aturan. Mari kita simak penjelasan tentang struktur pantun, syair, dan gurindam. Pertama, struktur pantun. Untuk mengetahui struktur pantun, kita dengar terlebih dahulu pantun yang dibacakan oleh Andi. Buku dibaca tak pernah usai, jembatan ilmu sepanjang masa. Terus belajar menjadi pandai, jangan sia-siakan selagi muda. Dalam pantun yang dibacakan Andi, kita dapat melihat bahwa pantun ini terdiri atas 4 baris atau larik dengan rima atau akhiran ai, a, ai, a. Kemudian, struktur pantun adalah sebagai berikut ini. Pertama, sampiran. Bagian sampiran terdapat pada baris pertama dan baris kedua. Sampiran merupakan pengantar untuk masuk ke bagian isi. Makna yang terdapat pada sampiran tidak berhubungan dengan makna pada bagian isi. Kedua, isi. Bagian isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Pada bagian isi, terdapat pesan berupa nilai moral atau nasihat kepada pembaca atau pendengar. Selanjutnya, struktur syair. Untuk mengetahui struktur syair, mari kita dengarkan terlebih dahulu syair yang dibacakan oleh Ida. Syair perahu. Hai muda Arif Budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Pada syair paragraf pertama yang dibacakan Ida, dapat kita lihat bahwa syair ini terdiri atas 4 baris atau larik dengan rima atau akhiran an di semua barisnya. Struktur syair adalah sebagai berikut ini. Terdiri atas satu bagian saja, yaitu bagian isi. Bagian isi terdapat pada setiap baris dan saling terkait dengan bait-bait yang lain. Baris pertama berupa kalimat sapaan. Baris kedua dan ketiga berupa kalimat perintah. Baris keempat berupa akibat atau hasil dari apa yang diperintahkan di bait kedua dan ketiga. Pilihan kata-kata sangat indah dan memiliki makna yang dalam. Ketiga, struktur gurindam. Untuk mengetahui struktur gurindam, kita dengarkan terlebih dahulu gurindam yang dibacakan oleh Janet. Apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah tak akan merugi. Gurindam yang dibacakan Janet terdiri atas 2 baris atau larik dengan rima atau akhiran i di semua barisnya. Struktur gurindam adalah sebagai berikut ini. Terdiri atas satu bagian saja, yaitu isi yang saling berhubungan antara kedua barisnya. Pertama, masalah. Bagian masalah atau sebab ini terdapat pada baris pertama. Baris pertama ini merupakan syarat terjadinya keadaan pada baris kedua. Kedua, jawaban masalah atau maksud atau isi. Bagian jawaban ini terdapat pada baris kedua. Baris kedua ini merupakan jawaban atau akibat dari masalah yang terdapat pada baris pertama. Berikut adalah tabel perbandingan struktur puisi rakyat, pantun, syair, dan gurindam. Struktur pantun adalah seperti berikut ini. Pertama, bagian sampiran yang terdapat pada baris pertama dan baris kedua. Kedua, bagian isi yang terdapat pada baris ketiga dan keempat.
Struktur syair terdiri atas satu bagian saja, yaitu bagian isi. Baris pertama sampai baris keempat merupakan isi. Struktur gurindam terdiri atas satu bagian saja, yaitu bagian isi. Baris pertama merupakan masalah atau sebab, sedangkan baris kedua merupakan jawaban atau akibat dari masalah yang terdapat pada baris pertama.